Jadi additional biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemensos, Kemenkes ke BPJS itu kira-kira kalau 3 bulan kan 15 miliar. Jadi nggak terlalu besar demi dibandingkan dengan 120.000 masyarakat yang kalau berhenti seminggu aja resikonya udah kematian. Yang pertama Bapak Ibu, keputusan bagusnya adalah pemerintah dan DPR ingin benar-benar melayani masyarakat agar layanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastrofik. Walaupun yang ramai kemarin adalah cuci darah, sebenarnya banyak layanan-layanan lain yang sifatnya katastrofik. Katastrofik ini artinya kalau kita hentikan saja, bisa sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa. Nah, kita sudah mengidentifikasi Kementerian Kesehatan dan BPJS yang datanya mudah-mudahan direkonsiliasi cepat dengan Kemensos ya Pak Ali Gufron ya. Ada 120.000 hasil catatan saya dengan BPJS, orang-orang yang mengalami penyakit katastrofik yang berubah desil PBI-nya sehingga keluar dari status PBI. Salah satunya sekitar 20 ribuan ini adalah pasien cuci darah. Tapi ada juga puluhan ribu yang pasien stroke dan jantung. Ini kan yang setiap hari harus minum obat, kemudian ada treatment-treatment yang tidak boleh berhenti. Ada juga puluhan ribu pasien kanker. Karena kita pahami kemoterapi itu kalau jalan juga kan jangka panjang dan seminggu pasti ada sekali atau 2 kali mesti dilakukan. Itu juga tidak boleh berhenti. Pasien kanker yang sedang menjalani radioterapi, yang kadang-kadang harus setiap hari jalan, tergantung dari siklusnya, cycle-nya, itu juga tidak boleh berhenti. Anak-anak kita yang terkena thalassemia, yang harus selalu di transfusi darah, itu kalau berhenti juga bisa mengakibatkan fatalitas. Nah, 120.000 pasien-pasien katastrofis ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial. Sehingga dengan demikian mereka akan langsung tetap bisa datang ke seluruh fasilitas kesehatan dan bisa menerima layanannya dan fasilitas kesehatannya dibayari oleh pemerintah. Di Kemenkes sendiri kita sudah bertindak cepat. Pagi ini ya, hari ini, apa sudah keluar ya Pak Ajay? Hari ini kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit bahwa untuk layanan-layanan katastrofis yang BPJS keluarkan 120.000 bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani. Jadi kita keluarkan suratnya hari ini. Sekarang saya pribadi akan sudah minta Pak Sekjennya saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga SK Kemensos agar orang-orang yang 120.000 pasien katastrofis ini rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak akan diganti pembayarannya karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Jadi itu adalah keputusan yang menurut saya paling penting, berdampak langsung ke masyarakat dan sifatnya bisa segera berjalan. Karena kami di Kementerian Kesehatan saya rasa sama seperti Komisi 9, fokus kita nggak mau layanan kesehatan terutama bagi masyarakat kita yang beresiko wafat ini berhenti sehari pun. Itu kita sama. Memang ada keputusan lain yang saya perlu jelaskan bahwa BPS dan Kementerian Sosial melihat bahwa ada data-data PBI yang masih kurang tepat. Yang sebenarnya masuk di desil 10, 9, dan itu saya bisa kalau boleh ditampilkan presentasi saya halaman 8 ya. Halaman 8 coba Bapak Ibu. Next slide aja. Halaman 8 coba. Nah, jadi memang dari data yang sudah di clean up kemarin Bapak Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya
mendapatkan PBI. Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk. Karena PBI itu kan ada kuotanya. Sekitar 96,8 juta. Itu sebabnya kenapa dalam 3 bulan ke depan keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta. Ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastrofik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastrofik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS kan 42.000 ya Pak ini ya. Masa sih sebulan enggak 42.000 yang 7.000 negara. Enggak, itu kan yang PBU kelas 3. Tapi kalau dia mau bayar desil 10 kan harusnya dia juga tidak masuk yang PBU kelas 3 kan. Dia harus bayar full. Masa nggak bisa bayar 42.000 orang desil 10 supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin. Buat Bapak Ibu dari Komisi 9 yang juga ada duduk di Badan Anggaran, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Dari 120.000 yang penyakit katastrofis tadi, kalau direaktivasi, kan sebulannya pemerintah hanya keluarkan uang 42.000 kali 120.000, sekitar 5 miliaran lah. Jadi additional biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemensos, Kemenkes ke BPJS itu kira-kira kalau 3 bulan kan 15 miliar. Jadi nggak terlalu besar demi dibandingkan dengan 120.000 masyarakat yang kalau berhenti seminggu aja resikonya udah kematian. Itu landasan keputusan kemarin ya. Jadi keputusan pertama langsung reaktivasi otomatis dari kantor pusat, nggak usah datang kemana-mana untuk yang penyakit katastrofis 120.000. Yang kedua, sambil itu ada waktu 3 bulan, kita review kembali. Sehingga kita bisa menghimbau teman-teman yang masuk di PBI tapi sebenarnya desilnya desil 10, kita akan jelaskan. Yuk teman-teman, Bapak kan bisalah keluarin 42.000 sebulan supaya kursinya itu bisa diisi dengan orang-orang yang benar tidak mampu. Dulunya memang 3 bulan. Kenapa dirubah jadi sebulan? Karena ada temuan dari BPK. Waktu dilihat, Pak ini surat 25 Januari, yang orang ini harusnya keluar dari PBI. Kalau Bapak baru reaktivasi Maret, artinya Februari ini Bapak bayarnya salah. Karena orang ini bisa aja meninggal, bisa aja di desil 10, kok masih dibayarin. Nanti biasanya nanti Kemenkes disuruh narik uangnya kembali dari BPJS tuh. BPJS narik uangnya kembali dari rumah sakit sehingga akibatnya rame. Nah itu yang nanti kita akan bicarakan dengan BPK, kalau boleh yang masa transisi ini jangan melihat ini sebagai suatu kesalahan administratif, karena ini diperlukan untuk melakukan komunikasi, sosialisasi ke masyarakat. Nah itu adalah